Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Allahumma shalli alaihi, keluarga dan sahabatnya. Dan insyaallah kita dalam istiqomah untuk menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memasuki bulan Ramadan, ada beberapa unsur yang kita perhatikan terus bergerak. Salah satunya adalah sisi ekonomi. Dan kita tahu betul bagaimana karena keberkahan bulan Ramadan ini ternyata meningkatkan ekonomi itu sendiri. Ya, masyarakat rame-rame mereka berdagang takjil gitu ya, atau para pegawai insya Allah nanti akan mendapatkan THR. Perusahaan-perusahaan juga ya, dari secara produktivitas atau pendapatan juga naik. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, ada yang perlu kita perhatikan. Ada dua sisi bagaimana kita mendapatkan pendapatan itu sendiri. Ya, ada yang diajarkan dalam teori Barat atau konvensional itu oleh Adam Smith, dan ada yang dilakukan yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun tentu. Ini cara pandang yang berbeda bagaimana kita akan menghasilkan sesuatu dari sisi ekonomi. Atau seringkali disebut itu adalah kita keluar dari kemiskinan. Bagaimana caranya? Semoga di Ramadan ini kita bisa melakukan hal itu. Adam Smith ketika melakukan pengen keluar dari kemiskinan, maka yang dilakukan adalah berhutang. Ketika kita berhutang, maka kita ada dana untuk berusaha, membuat usaha. Dari usaha itu, lalu ada pendapatan. Dari pendapatan itu ada biaya-biaya. Ya, setelah itu ada laba, dan laba itu untuk pembayaran hutang lagi. Ini sangat berbeda bagaimana Ibnu Khaldun mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Ya. Yang dilakukan oleh kita, terutama umat muslim, adalah bagaimana kita pengen keluar dari tadi lingkaran kemiskinan adalah saving. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ya. Saving, kita nabung. Loh kok bisa ya? Kenapa harus nabung? Karena begini. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dipastikan akan diberikan rizki oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang mulia tentunya, maka kita pasti akan mendapatkan rizki yang diberikan oleh Allah dengan berbagai macam cara tentunya yang halal. Nah, setelah itu maka kita harus saving apa yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun. Nah, setelah saving atau nabung, berapa persen sebetulnya yang kita harus lakukan dalam menabung tersebut? Ya. Diajarkan bahwasanya 30% yang kita lakukan menabung dari hasil pendapatan tersebut. Minimal 30%. Dan 30%, kenapa 30%? Ini oleh seluruh lembaga keuangan ketika mengevaluasi ya pembiayaan, kemampuan calon nasabah atau calon anggota yang mau pembiayaan ke kita itu berapa? Di angka 30%. Ya, kalau di atas itu biasanya akan ditolak. Oleh karena itu kita saving lah, nabunglah di 30%. Ketika kita sudah di 30%, ya, sudah terkumpul dananya, lalu kita ada keinginan untuk membuka bisnis, usaha, lalu dana tersebut kita pakai untuk membuka usaha tersebut. Dari usaha tersebut lalu ada pendapatan. Dari pendapatan itu kita potong lagi tuh, saving lagi 30%. Kumpulin lagi untuk apa? Untuk membuka, kalau bisa untuk membuka bisnis kedua. Dan dilakukan lagi tuh dari dua bisnis 30%, 30% untuk membangun bisnis ketiga, untuk membangun bisnis keempat. Kenapa kita harus saving? Dan kenapa kita harus mengelola dana tersebut dalam bisnis-bisnis kita? Sahabat IKADI, kalau kita membangun bisnis, sumber pendanaannya, sumber modalnya itu dari hutang, maka sungguh
kita akan begitu kesulitan karena di tiap bulannya kita harus membayar cicilan. Tapi sahabat IKADI, kalau itu dari saving dulu, kita tahan dulu tuh keinginan kita, ya. Nah, lalu setelah terkumpul itu menjadi modal usaha, maka kita nyaman. Ya. Gunakan itu untuk membuka usaha. Karena ini bukan hutang, artinya tiba-tiba karena bisnis kita misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba turun kemampuannya, maka kita sungguh sangat aman sekali karena sumbernya adalah dari saving. Oleh karena itu, saudaraku, sahabat IKADI semuanya, jaga pola ini. Jangan sampai ya karena keinginan apa yang dilakukan kita, konsumsinya lebih besar, tidak. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Konsumsi tidak. Ya, lakukanlah pembelanjaan itu karena kebutuhan saja. Nih, di bulan Ramadan nih, seringkali kita lebih kepada keinginan, ya, atas apa dari barang-barang, ya, yang akan kita beli. Mau buka puasa, itu keinginan luar biasa. Sudah ada teh manis, sudah ada korma, ada kopi, makanannya. Tapi sebetulnya tubuh ini hanya butuhnya tidak seperti apa dari yang keinginan kita. Maka oleh karena itu, sahabat IKADI, jaga kebutuhan kita. Jaga itu saja. Agar apa? Agar Ramadan ini tidak ada asarnya, ada bekasnya. Ya, tadi tuh ada asar la'allakum tattaqun, ada asar juga dari sisi ekonomi. Ayo, ada beberapa hari ke depan lagi, ya, merampungkan Ramadan tahun ini. Coba kita buktikan bagaimana kita bisa saving, ya. Kalau misalnya kita tidak ada makan siang, oke, makan siang kita biayanya itu kita saving. Hari raya nanti kita sudah mampu menyimpan savingnya sudah ada berapa, ya. Mudah-mudahan belajar kita menjaga keinginan kita, ya, hanya kita kebutuhan saja, ya. Semoga bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan keberkahannya. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga ekonomi keluarga kita. Terima kasih, syukran kasiran jazakumullah. Saya Wismawi mengucapkan semoga keberkahan Ramadan ini hadir buat kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Al-afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.